Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok satu statistika akan menjelaskan tugas akhir statistika. Nah, apa aja sih yang akan kita jelaskan? Yang pertama ada angka baku, lalu yang kedua ada koefisien korelasi, yang ketiga ada uji normalitas Lilliefors, dan yang terakhir ada uji homogenitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu nih. Nah, yang untuk saya sendiri Muhammad Aska Hambali, lalu ada teman saya ada Nikmal Fausta, dan yang ketiga ada Sekar Nurul Fajriah, lalu yang terakhir ada Elsa Roziana Dewi. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya nih. Yang pertama akan dijelaskan oleh Elsa Roziana Dewi. Kepadanya dipersilahkan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dulu ya mengenai latar belakang statistika ini. Nah, statistika ini memiliki kegunaan yang penting yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari informasi dari data dan kesimpulan yang dapat diambil dalam menentukan keputusan dan kebijakan. Beberapa pengolahan data yang berhubungan dalam menentukan pengambilan keputusan seperti angka baku, korelasi R atau koefisien korelasi dari suatu data, uji normalitas untuk menentukan apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, serta uji homogenitas, yakni apakah data yang didapat berasal dari data yang homogen atau heterogen. Nah, pengolahan data dengan menggunakan beberapa variabel di atas dapat membantu kita dalam menentukan, mengambil keputusan dalam pertimbangan-pertimbangan yang akurat, karena berdasarkan dari informasi data yang ada. Misalnya, dalam dunia pendidikan, dalam mengambil keputusan dan kebijakan mengenai kategorisasi peminatan mahasiswa berdasarkan nilai akhir mata kuliah yang bersesuaian. Dari pengolahan data nilai akhir mata kuliah dengan menggunakan 4 variabel tersebut, akan didapat informasi seperti mata kuliah dasar, apa sih yang mendukung mata kuliah yang lain, yang memiliki kategori linear atau sejalur yang perlu kita kuasai. Kemudian tingkat penguasaan mata kuliah yang bersesuaian dengan mata kuliah lain yang dapat membantu sebagai bahan pertimbangan kita dalam melakukan perbandingan nilai mata kuliah yang satu dengan yang lain, serta dapat menganalisis hubungan materi kuliah secara deskriptif yang memiliki manfaat dalam mengambil keputusan. Terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada empat ya. Ada simpangan baku, koefisien korelasi, uji normalitas Lilliefors, uji homogenitas, dan ada uji normalitas Lilliefors dan uji homogenitas pada SPSS. Langsung aja, next. Nah, dari simpangan baku, di sini angka angka baku ini adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya sebanding simpangan baku data tersebut. Angka baku disebut juga Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Nah, kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Angka baku dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus dari angka baku. Lalu selanjutnya, nah, yang kedua ada koefisien korelasi. Nah, apa sih koefisien korelasi itu? Nah, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear atau dua variabel. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari minus 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati minus 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda plus atau positif dan negatif memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Dalam arti lain, peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y, dan begitu juga sebaliknya. Jika negatif, artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y. Nah, di sini ada uh, contoh dari koefisien korelasi. Lalu next. Nah, yang ketiga ada uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak?
Nah, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan distribusi normal, normal biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Nah, jika LO lebih besar dari LT, maka data tersebut dinyatakan normal. Sebaliknya, seperti itu. Next. Nah, lalu yang terakhir ada uji homogenitas. Pengujian atau uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku pada dua kelompok populasi. Nah, kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, peneliti ingin mengukur intensi stres pada karyawan berdasarkan jenis kelaminnya. Maka, terdapat dua kelompok populasi, yaitu kelompok karyawan pria dan kelompok karyawan wanita. Sebelum melakukan perbandingan kelompok tersebut, peneliti perlu melakukan uji homogenitas analisis. Dilakukan jika uji homogenitas terpenuhi, yaitu bahwa seluruh populasi karyawan laki-laki dan perempuan adalah homogen. Nah, ini di bawahnya juga ada contoh dari uji homogenitas. Nah, itu landasan teori dari 4 poin yang kita jelaskan. Lalu next, di sini uji normalitas dan homogenitas pada SPSS. Uji normalitas untuk uji normalitas, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai yang residual yang berdistribusi. Dasar pengambilan keputusan jika yaitu seperti contoh yang ada di bawah di uji normalitas. Lalu uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, di sini juga ada contoh dari uji homogenitas pada SPSS. Selanjutnya, ada metode perhitungan dari aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sekar Nurul Fajriah. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Aska. Di sini saya akan menjelaskan metode angka baku, Z-score atau T-score menggunakan Excel. Nah, cara menentukannya terlebih dahulu, cari mean dari setiap mata kuliahnya. Nah, caranya rumusnya ada di sini ada mean, average, atau dengan cara pertama bisa, cara kedua bisa, maupun yang ketiga. Kalau yang ketiga ini, kita pakai dijumlahkan dulu, baru dibagi banyaknya data. Lalu yang kedua, mencari standar deviasi di setiap mata kuliah. Nah, udah caranya sama ya, standar deviasi, STDEV, STDEV yang ini jumlahnya. Lanjut, yang ketiga, mencari angka baku Z-score. Ini rumus matematikanya yang tadi juga sudah dijelaskan sama Aska di landasan teori ya. Rumusnya seperti ini. Apabila menggunakan Excel, kita bisa Z-score itu bisa menggunakan nilai yang data tersebut dikurangi mean dibagi standar deviasi, atau juga bisa secara langsung pakai standardize nilai 1 dikurangi mean per standar deviasi seperti itu. Atau juga bisa contohnya ini seperti ini Z-score. Nah, jangan lupa menggunakan dolar. Apa sih fungsi dolar ini? Fungsinya itu membuat 3 tipe referensi. Ya, habis itu jadi fungsinya itu untuk membuat alamat sel atau range data pada rumus X relatif menjadi rumus absolut dan semi absolut. Maksudnya biar bisa didrag ke bawah, itu tuh sama semua rumusnya seperti itu. Lanjut, yang keempat itu setelah mencari Z-score, selanjutnya kita mencari T-score. Dengan rumus T-score itu 50 ditambah 10 dikali Z-score seperti ini. Nah, ini rumus Excel-nya contohnya seperti ini ya. Ini I2, di mana letak si Z-score tersebut. Lalu metode koefisien korelasi di Excel. Untuk
mencari R atau korelasi pada setiap mata kuliah, yang pertama itu kita mencari X dulu pada setiap mata kuliah, di mana X ini adalah data tersebut dikurangi mean. Contohnya seperti ini ya. Harus memakai dolar, ingat yang tadi ya buat idrak. Lalu yang kedua, mencari sigma. Sigma itu adalah jumlah. Jadi pakai sum seperti ini rumusnya. Yang ketiga, kita mencari nilai X kuadrat setiap mata kuliahnya. Rumusnya seperti ini. Jadi tinggal pakai pangkat 2 seperti itu. Terus mencari sigmanya, jumlah dari X kuadrat tersebut atau X pangkat 2 seperti itu. Ini rumusnya ya. Lalu yang kelima, mencari nilai korelasi pada setiap mata kuliah. Misalnya mata kuliah X dengan mata kuliah Y itu dikalikan keduanya. Lalu yang keenam itu adalah menentukan sigma dari kedua mata kuliah tersebut. Yang ketujuh baru kita cari nilai korelasinya dengan cara sigma X, sigma kedua mata kuliah itu dibagi sigma mata kuliah X kuadrat dikali Y kuadrat, seperti ini ya contohnya. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Nah, di sini metode hitung uji normalitas Lilliefors Excel. Di sini saya menjelaskan sedikit simpel karena beberapa rumus sudah dijelaskan sebelumnya oleh Sekar Nurul. Nah, di sini yang pertama urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar dulu. Nah, cari rata-rata nilai mata kuliah menggunakan rumus semua data itu sama dengan SUM. Itu rumus dari mencari nilai rata-rata. Lalu ada standar deviasi menggunakan rumus STDF. Lalu kemudian cari nilai ZI-nya dengan menggunakan rumus nilai rata-rata atau standar deviasi. Lalu cari nilai F dalam kurung ZI-nya dengan menggunakan rumus norm dis dan mencari SZI-nya dengan menggunakan nomor urut atau jumlah data. Lalu menghitung dari kedua rumus tadi. Setelah itu cari L, hitung yang merupakan nilai maksimal dari FZI dikurang ZI dan F table menggunakan tabel uji normalitas sesuai dengan jenis dan jumlah data, yaitu 0,88. Nah, di sini ada metode hitung uji homogenitas pada Excel. Di sini juga saya menjelaskan sedikit simpel. Yang pertama ada cari variansi kelas menggunakan cara VAR. Nah, yang kedua ada cari F hitung dengan membagi mata kuliahnya, lalu mencari F table dengan menggunakan rumus FINV 0,5 jumlah data kurang 1 jumlah data kali 2 min 1. Nah, setelah itu jika F hitung lebih besar dari F table maka hasilnya adalah heterogen. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F table maka hasilnya adalah homogen. Nah, itu. Selanjutnya ada metode hitung angka baku oleh SPSS. Kepada Nimal dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, setelah tadi kita belajar di Excel-nya ya, nah sekarang kita gunakan SPSS. Gimana sih caranya cari Z-score di SPSS? Nah, pertama-tama teman-teman itu buka dulu aplikasi SPSS-nya dulu. Lalu udah gitu, teman-teman klik variabel view-nya di sini. Klik variabel view, nah akan muncul kotak-kotak seperti ini. Nah, saat sudah diklik, nah teman-teman boleh langsung isi nama, tipe, with desimalnya pengen berapa koma di belakang komanya, terus labelnya apa, nih kayak misalkan ini basis data, terus tipenya numerik ya, karena emang angka, karena nilai, terus width-nya 8, terus desimalnya 2, terus ada value-nya, missing-nya, dan selanjutnya. Udah gitu langsung kita lihat setelah kita input semuanya. Di sini ada klik data view. Nah, lalu kita input nih data yang udah ada di Excel tuh. Nah, udah gitu kita klik analysis, terus deskripsi static, lalu klik descriptivize. Nah,
Nah, saat sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal masukin aja variabel-variabel yang udah kita input tadi di data view, di variable view, kayak misalkan bahasa rupa, aplikasi komputer, sistem operasi, fotografi dasar, dan tipografi. Nah, kita masukin ke variabel dalam kurung S sini. Udah gitu, kita klik OK. Maka akan muncul nilai dari variabel Z-nya. Nah, ini Z-score-nya nih, teman-teman. Akan langsung otomatis muncul. Nah, lalu kita metode angka baku T-score, SPSS. Nah, pertama-tama teman-teman klik dulu transform, terus pilih komputer variabel, lalu isi target variabel dengan nama variabel, lalu isi numerik dengan rumus yang sudah ada gitu. Itu rumusnya tuh 50 plus 10 kali Z-score yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu klik OK. Kayak gitu, teman-teman. Nah, saat udah ketahuan nih, Z-score-nya berapa, terus T-nya berapa, nah kita pengen tahu nih, korelasi SPS-nya, korelasi tiap ininya tuh berapa. Nah, kita pertama-tama klik analisis dulu. Klik analisis, lalu correlate, lalu klik bivariate. Saat sudah diklik, akan muncul tabel seperti, nah seperti ini. Lalu di sini kita tinggal apa ya, comblang-comblangin. Tinggal pilih matkul apa aja yang ingin kita cek korelasinya, misalkan fotografi dasar dengan tipografi. Nah, kayak seperti ini. Kita input. Lalu kalau udah semua, kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, outputnya akan seperti ini. Teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metode ujian normalitas report di SPSS. Gimana sih caranya? Tadi kan ada dijelaskan ya oleh SK normalitas reports dan homogenitas di X1 seperti apa dan di SPSS itu seperti apa. Jadi setelah tadi kita menginput semua data yang dibutuhkan, yang udah sama Nimal tadi ya dimasuk-masukkan datanya, untuk mencari normalitas reports itu kita klik analyze dulu. Kemudian pilih ke non-parametric test. Nah, di non-parametric test ini ke sebelah ke kanannya ada legalisi ya ini ya. Nah, di legalisi ini kita pilih yang simple KS. Simple KS itu simple Kolmogorov-Smirnov. Nanti setelah klik itu akan muncul kotak box seperti ini. Nah, untuk mencari report ini kita itu nge-input data Z-score-nya variable list. Nah, untuk mencari uji normalitas ini, kita bisa memasukkan datanya satu-satu. Jadi kayak Z-score nilai bahasa rupa dulu, Z-score nilai SO, applikom dulu, atau enggak bisa semuanya secara bersamaan. Nah, kemudian udah gitu, jangan lupa di bagian option-nya, tadi ada di sebelah kanan, itu diklik deskriptifnya. Setelah itu diklik continue. Nah, nanti setelah diklik OK, nanti langsung muncul output dari reports-nya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk melihat reports di bagian signifikansinya. Kayak ini bahasa rupa ada 0,00, applikom 0,0, SO 0,01 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk metode uji homogenitas, kita itu bikin data file baru lagi di SPSS-nya, sama kayak tadi, kita input nilai sama MK-nya. Nilai ini untuk memasukkan data nilainya, dan MK ini untuk memasukkan kode MK-nya. Nah, di slide sebelumnya dulu. Nah ya, di sini nanti kita masukin width sama desimalnya, labelnya, terus variabelnya. Nah, di measure-nya ini kita kita edit lagi. Jadi untuk nilai itu pakai scale, kalau untuk MK itu ada nominal.
Nah, di bagian value-nya, nah di sini kita masukin. Jadi kalau untuk value 1 itu nanti labelnya ada nilai Basrub, yang kedua ada Applikom, ketiga ada SO, keempat fotografi dasar, yang kelima tipografi. Ini ada diklik OK, udah langsung masuk ke tabelnya. Nah, untuk mencari homogenitasnya gimana nih? Nah, untuk mencari homogenitas datanya, itu kita klik Analyze, terus kita pilih Compare Means-nya. Nah, di Compare Means ini kita pilih One Way ANOVA. Nah, di One Way ANOVA ini nanti sama ya kayak tadi, bakal muncul box lagi kayak gini. Jadi nanti di sebelah kotak kanan ini, itu kan akan muncul nilai MK sama kode MK. Nah, yang nilai MK di sebelah kiri ini nanti dimasukin ke DPDN list. Kalau untuk kode MK itu dimasukkan ke dalam faktor. Jangan lupa di bagian option-nya, itu kita centang homogeneity-nya, karena kita kan akan mencari homogenitas dari data tersebut. Diklik continue, kemudian di bagian box one way ANOVA-nya diklik OK. Nah, nanti outputnya akan muncul seperti ini. Jadi bisa dilihat untuk signifikansi test of homogeneity of variasi itu ada 0,125 dan untuk ANOVA-nya itu ada 0,0. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang hasil dan pembahasan ya. Di sini saya menjelaskan dulu angka baku. Nah, untuk cari angka baku itu mencari mean ya. Tadi udah dijelasin juga ya nyari mean dulu. Dan udah diketahui meannya ternyata bahasa rupa 88,42, aplikasi komputer grafis 78,48, sistem operasi 68,40, fotografi dasar 71,38, dan tipografi 81,01. Itu adalah meannya. Lalu kita mencari standar deviasinya, dan sudah diketahui standar deviasinya adalah bahasa rupa 17,88, aplikasi komputer grafis 20,64, sistem operasi 16,40, fotografi dasar 18,28, tipografi 13,51. Setelah itu, kita mencari Z-score-nya pada setiap mata kuliah. Seperti ini ya, Z-score bahasa rupa, ini tiap datanya ini, data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Seperti itu ya, ini yang bahasa rupa, Applikom, sistem operasi, fotografi dasar, tipografi, seperti itu semuanya. Lalu kita mencari test score-nya dengan cara yang tadi ya, 50 tambah 10 dikali Z-score. Nah, kayak gini, seperti ini test score-nya. Lalu untuk menggunakan SPSS. Nah, terlebih dahulu kita masuk ke variable view. Habis masuk ke variable view, tadi juga udah dijelasin ya, seperti analyze, itu deskriptif, terus ke deskriptif untuk masukin data-datanya. Nah, maka udah diketahui tuh banyaknya data tuh, jadi di SPSS ini kita bisa ketahui bahwa berapa banyaknya data, ini N, terus minimumnya dari data tersebut, maksimum, mean, dan standar deviasinya sudah masuk ya di outputnya. Lalu, yang keempat, kita mau cari T-score. Caranya kayak tadi ya, masukin rumusnya kayak tadi seperti ini, di transform compute variable. Nah, diketahui nih, udah masuk langsung nih test score-nya. Nah, di output-nya pun keluar ya. Tadi kita udah menginput apapun seperti ini nih ya. Tadi saya udah menginput Basrub, aplikasi komputer, SO, fotografi dasar, tipografi, seperti itu. Lanjut koefisien korelasi. Nah, untuk mencari koefisien korelasi, terlebih dahulu kita mencari X, Y-nya. Nah, sepertinya saya contohkan, bahasa rupa itu menjadi X, aplikasi komputer Y, sistem operasi Z, fotografi dasar V, tipografi W, seperti itu ya. Terus kita cari nih data-datanya, tiap satuannya berapa gitu. Lalu mencari sigma X-nya. Nah, sigma X-nya itu yang dari yang tadi sini, yang di sebelumnya tadi itu harus nilainya 0,0. Artinya hasil itu benar gitu ya. Lalu dilanjutkan kita mencari X kuadratnya seperti ini. Tiap data yang tadi udah dibuat X-nya aja, sekarang kita cari kuadratnya. Lalu mencari sigmanya, jumlah dari X-nya tadi itu berapa, dan diketahui ya bahasa rupa itu mendapatkan 23.669,02, aplikasi komputer grafis 31.536,34, sistem operasi 19.914,07,
fotografi dasar 24.716,19, tipografi 13.498,49. Setelah itu kita mencari korelasinya nih. Tadi ya udah ya bahasa rupa apa kan saya contohkan X ya dan aplikasi komputer Z. Dikalikan nih X dikali Z dan selanjutnya nih seterusnya kita untuk mencari koefisien korelasinya. Lalu sudah didapatkan nih hasilnya seperti ini. Habis yang tadi udah X, Y, Z-nya, kita cari sigmanya, kita cari jumlahnya dari keduanya. Sudah ditemui segini. Lalu kita bisa tahu nih koefisien dari keduanya itu gimana. Ternyata bahasa rupa dan aplikasi komputer grafis ini memiliki hubungan cukup erat karena mendapatkan nilai korelasi 0,53. Lalu untuk bahasa rupa dan sistem operasi itu hubungannya cukup erat juga karena dengan nilai 0,47. Lalu ada bahasa rupa dan fotografi dasar, itu hubungannya cukup kuat, ya ada di 0,52. Lalu bahasa rupa dan tipografi hubungannya kuat karena mendapatkan nilai 0,72. Lalu aplikasi komputer grafis dan sistem operasi hubungannya keeratannya kuat karena dapat 0,78. Lalu aplikasi komputer grafis dan fotografi dasar hubungannya erat dengan nilai 0,75. Aplikasi komputer grafis dan tipografi hubungannya keeratannya kuat karena mendapatkan 0,78. Sistem operasi dan fotografi dasar hubungannya keeratannya kuat juga. Sistem operasi dan tipografi hubungan keeratannya adalah kuat dengan nilai 0,78 dan fotografi dasar dengan tipografi hubungan keeratannya kuat. Di sini yang lebih besar adalah yang cukup, maksudnya yang lebih kuat dari yang lain adalah ini ada dua ya, di aplikasi komputer grafis dan tipografi dan aplikasi komputer grafis dengan sistem operasi dengan nilai 0,78. Lanjut, koefisien korelasi menggunakan SPSS. Tadi juga udah dijelasin ya, kita harus klik analysis dulu, terus correlate, dan bivariate. Terus langsung masukin nih, apa yang mau kita pilih. Jangan lupa korelasi koefisiennya itu persen. Nah, didapatkan nih nilai koefisien korelasi. Cara membacanya adalah kalau misalnya tadi kita masukin 4-4-nya, cara membacanya seperti ini ya. Misalnya bahasa rupa dengan aplikasi komputer grafis, ini kita baca ininya, persen korelasinya adalah 0,533. Terus nilai mata kuliah SO dengan bahasa rupa, bacanya gini ya, 0,471. Terus bahasa rupa dengan fotografi dasar, persennya 0,524 dan seterusnya seperti itu ya. Kita bacanya di persen korelasi. Jadi disamain nih fotografi dasar sama apa nih? Nah, sama tipografi seperti itu. Nah, udah ya tadi udah dijelaskan juga yang sebelumnya bahwa didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, terus maka koefisien korelasi yang paling besar adalah mata kuliah aplikasi komputer grafis dengan tipografi. Aplikasi komputer dengan tipografi dengan jumlah 0,782. Nah, uji normalitas Lilliefors. Nah, kita tadi udah jelasin juga ya harus cari ZI, FZI, dan seperti ini. Lanjut, habis itu kita mencari mean setiap mata kuliahnya. Nah, meannya seperti ini. Udah dicari meannya. Lalu, di uji homogenitas, kita juga harus mencari varian, F hitung, F tabel. Lalu kesimpulannya nih, apakah kedua mata kuliah ini heterogen atau homogen seperti itu. Semuanya ya dicari. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 10 yang kayak tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, jadi uji normalitas di SPSS ini kesimpulannya adalah pada mata kuliah bahasa rupa, setelah dihitung menggunakan SPSS dan dilakukan uji normalitas menggunakan metode KS, didapatkan nilai Z-nya 0,00 karena Z 0,00 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kesimpulan dari mata kuliah aplikasi komputer grafis dihitung menggunakan SPSS, dilakukan dengan uji normalitas menggunakan metode KS, dapat dinilai kalau Z-nya 0,00 karena Z
0,00 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Lalu mata kuliah sistem operasi juga menggunakan uji normalitas menggunakan metode KS, Z-nya 0,001 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kesimpulan dari fotografi dasar dapat Z-nya 0,00, karena Z 0,00 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan juga yang terakhir ada mata kuliah tipografi. Setelah dihitung menggunakan SPSS dan dapat dilakukan uji normalitas menggunakan metode KS, dapat dinilai Z-nya 0,00, dan karena Z-nya 0,00 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, di uji homogenitas SPSS, kesimpulan adalah setelah dihitung menggunakan SPSS dan dilakukan uji homogenitas of variance menggunakan metode ANOVA pada mata kuliah bahasa rupa, aplikasi komputer grafis, sistem operasi, fotografi dasar, dan tipografi, Z-nya itu 0,00, karena Z-nya 0,00 kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak homogen atau heterogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nimau. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini itu adalah statistika diakui keberadaannya karena dengan statistika kita dapat mengetahui gambaran umum suatu masalah, menelaah masalah, dan mencari keputusan yang tepat. Dalam bidang pendidikan, statistika digunakan untuk menepati keberhasilan atau pembelajaran efektivitas model pembelajaran. Terus fadilitas soal dan lain-lain. Terus hasil survei juga capres maupun caleg dalam bentuk grafik statistik menyadarkan masyarakat apa statistikanya. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki peranan penting dalam membekali siswa dengan kemampuan literasi statistika. Nah, lalu di sini ada beberapa kesimpulan dari soal-soal yang ada. Dengan pembahasan teori dan metode yang sudah digunakan, kami dapat menunjukkan bahwa mata kuliah yang mendominasi menggunakan Z-score adalah bahasa rupa. Lalu dengan koefisien korelasi yang paling besar adalah mata kuliah aplikasi komputer dan tipografi. Lalu ada pada saat melakukan uji coba normalitas Lilly Force, setiap mata kuliah menunjukkan sifat normal karena SIG lebih besar daripada 0,05. Setelah menggunakan SPS dan dilakukan uji homogenitas dan of variance, menggunakan metode ANOVA, mata kuliah bahasa rupa, aplikasi komputer, sistem operasi, fotografi dasar, dan tipografi, dapat nilai 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak homogen atau heterogen. Serta dengan data statistik di atas, data yang ada dalam memilih peminatan atau konsentrasi jurusan yang akan kita ambil nanti. Jadi setelah kita tahu nih pencapaian kita lebih kuat di mata kuliah apa dengan kemampuan apa yang kita miliki dari data statistika yang ada, kita bisa mengetahui gitu, kita lebih condong ke mana kayak gitu. Terus ada juga daftar pustaka dari kelompok kami. Nah, ini. Nah, mungkin sekian aja. Terima kasih. Ya, Saya kembalikan kepada Aska. Terima kasih untuk semuanya. Itu dia pemaparan materi dari kelompok 1 statistika, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dicerna oleh teman-teman. Nah, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.